Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fasih hamdu wal muta'ali jaddu wal gharibi jundu wa la ilaha ghayru. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, Nusantara, itulah nama negeri kita tercinta, Indonesia. Sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari beberapa suku, ras, agama, perbedaan bahasa, dan nilai-nilai hidup yang merupakan keberagaman bagi bangsa Indonesia. Keberagaman ini pada akhirnya bermuara pada dua hal, yakni keharmonisan atau perpecahan. Kesenjangan akan harapan dan realitas mengenai keharmonisan yang hendak dipertahankan bangsa ini tak jarang terbentur dengan konflik-konflik yang hingga saat ini masih saja terjadi. Hingga di saat pandemi seperti ini pun, kasus intoleransi masih saja bersemi. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Mojokerto, Nganjuk, dan juga Bekasi tentang larangan beribadah umat Kristiani. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Keharmonisan dalam Bingkai Keberagaman Nusantara untuk capai persatuan bangsa, yang berlandaskan firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama
Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda. Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 348 sampai 355 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang satu, yakni Adam. Kemudian Ia ciptakan istri Hawa dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pada garis besarnya, manusia diciptakan dari kejadian yang sama, yakni tanah liat. Yang membedakan keutamaan seorang manusia di hadapan Tuhannya, yakni perkara agamanya, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Lebih lanjut lagi, dijelaskan dalam tafsir Jalalain bahwa sesungguhnya kebanggaan hanya dinilai dari segi ketakwaannya, bukan karena keturunannya dan bukan pula karena kedudukannya. Sehubungan dengan pembahasan ini, banyak sekali hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai hal ini. Salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Muslim rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Keberagaman yang terdapat di Indonesia ini tercermin dalam khazanah lagu daerah berikut ini. Bungong jempa megah di Aceh. Sik si batu manikam di parjoget sor manikotam di nama nangis bambang kajula si bambang kajula. Rek ayo rek mlaku ning tunjungan, kundo pacocok kembelengan, nyunggi wakokol kembelengan, wakol limpang segani dari saratan. Dengan lagu daerah tadi yang merupakan kearifan lokal bagi bangsa Indonesia, marilah kita renungkan keberagaman yang terdapat di Indonesia di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita jadikan sebagai alat persatu padu, merawat kebinekaan dan meneguhkan sikap toleransi. Simbolisasi keberagaman yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 membuka mata kita bahwa keberagaman yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia tak lengkap rasanya jika tak dipersamai dengan sikap toleransi. Hal inilah yang menjadi erat kaitannya dengan firman Allah Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum lam yukhrijukum min diyarikum atabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Shadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap insan-insan yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai insan-insan yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wariz halaman 544 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang hambanya untuk berbuat baik kepada siapapun, terlebih kepada orang-orang yang tidak pernah memerangi mereka karena agama mereka, dan tidak pula mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Lebih lanjut lagi, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memperbolehkan hambanya untuk bersilaturahmi baik kepada orang muslim maupun non-muslim, dan orang-orang muslim diperbolehkan untuk berbuat adil kepada orang-orang non-muslim. Hadirin rahimakumullah, kita harus senantiasa menghargai dan bertoleransi. Bapak pluralisme, Gus Dur pernah bertitah, memuliakan orang lain berarti memuliakan penciptanya, merendahkan orang lain berarti merendahkan diri sendiri. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, terdapat dua kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keberagaman di antara manusia supaya mereka bisa saling bantu-membantu antar sesamanya. Dan yang kedua, sikap toleransi haruslah ditanamkan dalam diri setiap insan di dunia, karena dengan sikap toleransi suatu bangsa akan senantiasa bersinergi. Akhirnya, keberagaman adalah sunnatullah yang harus kita jaga, dan toleransilah yang menjadi solusi terciptanya keharmonisan dalam bingkai keberagaman Nusantara untuk capai persatuan bangsa. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalaulah ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Kupat kecemplung santan sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wassalamu